Saya lapar mau ke dapur biar makan sampai kenyang dan badan tetap langsing. Ayo. Apa yang perlu diperhatikan jika kita ingin menurunkan berat badan dan mempertahankannya seumur hidup atau permanently? Saya akan share kepada Anda apa yang saya lakukan. Saya selalu mengawali hari saya di pagi hari dengan meminum segelas besar smoothie. Smoothie ini saya buat dari daun-daunan berwarna hijau segar organik yang saya permanis dengan buah-buahan yang sebelumnya sudah saya bekukan dulu dalam freezer supaya saya mendapatkan tekstur smoothie yang benar-benar smooth. Dan kadang-kadang saya menambahkan juga dengan memakan ubi panggang atau ubi rebus atau pisang rebus, dan kadang-kadang saya skip smoothie saya dan saya hanya makan oatmeal yang saya persiapkan dari malam atau saya masak di pagi hari dengan menambahkan buah-buahan ataupun sayuran. Bagaimana dengan makan siang? Saya biasanya mengolah makan siang saya itu sangat simpel dan tidak perlu makan waktu banyak. Karena saya selalu menyediakan 1 hari dalam seminggu untuk persiapan apa yang akan saya olah, yang akan saya makan dalam seminggu ke depan. Yaitu saya pergi belanja, saya pilah-pilah, saya cuci, dan saya olah. Lalu simpan di freezer dan sebagian di chiller. Jadi ketika saya lapar, saya tidak perlu waktu banyak, tinggal ambil lalu saya panaskan. Dan yang penting adalah mengolahnya tanpa menggunakan minyak dan produk hewani. Dan kita olah sesuai dengan selera kita sendiri, bukan selera orang lain. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita masukkan itu semuanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Well, I think I know what's going on. Makan malam juga demikian. Saya biasanya hanya menghabiskan sisa makan siang, kalau masih ada tentunya, untuk makan malam saya, atau saya hanya membuat sup sayuran yang simpel, atau bahkan hanya jagung rebus, atau ubi panggang, atau juga sekap wedang jahe dan beberapa iris cake yang saya buat tentunya super duper sehat dan lezat tanpa menggunakan bahan-bahan seperti yang saya tidak pernah pakai, yaitu telur, mentega, minyak, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa bebas makannya semau saya. Itulah enaknya pola makan seperti ini, kita bisa makan yang banyak tanpa takut berat badan naik. Yang pasti dengan makan kenyang berat badan kita akan turun. Nah, sekarang olahraga lakukan senyaman mungkin, seringan mungkin, karena tujuannya bukan untuk menguruskan berat badan. Jika Anda termasuk orang yang ingin membuang lemak atau menurunkan berat badan dengan olahraga, maka Anda akan stres karena setelah Anda olahraga dan tidak turun-turun, Anda akan marah pada diri sendiri. Atau bisa juga berhasil tentunya, dan banyak yang berhasil sepanjang mereka melakukan olahraga secara intens dan dibarengi dengan diet yang super ketat. Tapi sayangnya tetap aja bisa stres, karena kalau mereka tidak olahraga sehari, maka mereka akan merasa bersalah dan besok ingin olahraga atau harus 2 kali lipat lebih keras. Atau jika habis olahraga makan lebih banyak dari biasanya, karena lapar ya biasanya, dan mereka akan merasa berdosa sehingga besok harus melakukan olahraga lebih kencang lagi. Kita nggak mau yang begitu dong. Kita maunya seolahraga ringan, santai, dan di rumah saja. Saya berhenti pergi ke gym sejak 2 tahun lalu. Capek juga sih ya, harus memikirkan sepatu dan baju yang tetap fancy. Karena banyak orang dong, kita nggak mau pakai yang itu-itu saja. Kita harus tetap kelihatan chic pada saat olahraga. Di rumah tidak perlu seperti itu. Di rumah tidak perlu peralatan yang mahal. Cukup gerak jalan atau jalan di tempat, tidak perlu space yang luas. Linknya saya share ke mama cantik sekalian di bawah, hanya dari YouTube. Dan jika Anda ingin membentuk otot, boleh dong ditambahkan dumbbells atau beban. Saya punya tuh ya yang seperti ini ya. Ini tidak mahal, ini sudah lama sekali saya beli dan ini masing-masing 1,5 kilo, cukup pegal ya untuk kita.
Dan jika Anda tidak punya atau tidak mau membelinya, tidak harus, cukup memakai botol aqua yang diisi dengan air atau pasir, sehingga tidak ada alasan untuk tidak olahraga, untuk tidak membentuk badan kita. Lupakan segala macam bentuk diet, entah diet golongan darah, entah diet A, B, C, D, pokoknya lupakan semua karena diet itu sangat membuat kita stres. Tentunya banyak berhasil dengan diet itu sepanjang mereka berpegang teguh pada peraturan yang berkenaan dengan diet itu. Jika Anda lalai atau Anda bosan karena sifatnya kan monoton, tentunya akan bosan dan capek. Pada saat Anda mengalami seperti itu, maka berat badan yang sempat Anda buang atau sudah terbuang itu akan balik lagi, bahkan mungkin bawa teman-temannya, sehingga badan kita bisa lebih gemuk atau lebih besar. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu jangan olahraga secara intens atau berlebihan. Yang ketiga adalah buang timbangan dari rumah Anda. Maksud saya tentunya bukan buang timbangan ke tempat sampah dong. Kita sisihkan, jauhkan dari jangkauan kita. Jangan gila-gila nimbang, bangun pagi nimbang, habis mandi nimbang, sebelum makan nimbang, habis makan nimbang. Berat badan kita nggak akan pernah turun karena sering nimbang. Itu hanya dinamika angka. Tentunya kalau kita makan hari ini banyak mengandung air dan volumenya juga banyak, timbangan akan naik. Kalau kita nggak makan, timbangan juga nggak akan turun, ya. Tapi naik sih pasti itu kalau kita berat badan kita atau volume makan kita banyak saat itu. Jadi jangan percaya timbangan saat itu, terutama bagi mama cantik yang ingin membuang lemak-lemak yang bergantungan di tubuhnya atau mengecilkan bentuk badannya. Jangan sering-sering nimbang, tapi lakukanlah penimbangan setelah Anda merasakan ukuran bajunya mulai longgar, ukuran branya mulai longgar. Itu adalah tanda-tanda signifikan bahwa berat badan Anda sudah mulai turun. Di buku saya ini ada tertulis makanan-makanan apa saja yang boleh kita makan banyak dan yang tidak boleh sama sekali kita makan, atau yang kita makan dalam jumlah sangat terbatas atau yang bersifat okasional saja. Jadi jika Anda berubah ke pola makan seperti ini, maka Anda akan belajar untuk mengolah makanan dengan cara yang beda dari biasanya, dan yang pasti kita itu akan secara tidak sadar sudah meriset lidah kita untuk mengenal makanan-makanan natural yang mana pada prosesnya kita tidak menambahkan preservatif atau food agents atau bumbu-bumbu atau kaldu-kaldu dari hewan, ya. Sedikit mungkin proses, sedikit mungkin bahan baku yang dipakai. Jika Mama Cantik suka dengan video ini, silakan like, pencet belnya, dan subscribe. Membuat saya lebih semangat lagi untuk sharing dengan Mama Cantik sekalian supaya kita kuat, supaya kita energetik dan bisa lari-lari dengan anak cucu kita kelak. Salam sehat, salam langsing, dan sukses buat Mama Cantik sekalian.